Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau memaparkan tentang penerapan aplikasi termodinamika pada kipas angin sederhana bersama saya, Nia Robitasari dengan NIM A1C321032. Saya Adinda Kurnia Komarasari dengan NIM A1C321038. Saya Kahyata dengan NIM A1C321014. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang kipas angin, di mana pada kipas angin ini memiliki suatu komponen yang terdiri dari baterai dan dinamo. Nah, pada kipas angin ini memiliki dua prinsip. Yang pertama memakai prinsip hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika kedua. Untuk hukum termodinamika 1, di mana di sini berbunyi tentang kekekalan energi. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan, ataupun dihancurkan, melainkan hanya dapat dirubahnya saja dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, pada penerapan kipas angin sederhana ini, di mana energi itu dirubah dari energi baterai yang dihasilkan baterai itu dirubah menjadi suatu energi gerak. Dapat kita lihat. Nah, kipas angin di sini dapat bergerak, di mana dalam proses ini energi kimiawi itu berubah menjadi suatu energi gerak. Selanjutnya itu ada hukum termodinamika tentang penjelasan mengenai kipas angin sebagai alat pendingin ruangan, di mana hukum termodinamika yang dipakai itu pada hukum termodinamika kedua atau penggunaan prinsip entropi, di mana prinsip entropi ini menyatakan bahwa ukuran ketidaksesuaian atau ketidaksetaraan itu akan semakin meningkat atau setidaknya konstan di dalam suatu sistem tertutup. Nah, ketika kipas angin ini dihidupkan, maka aliran udara ini dapat mempercepat suatu pergerakan molekul-molekul udara di sekitarnya. Ketika molekul-molekul udara ini bergerak lebih cepat, nah ini udara tersebut dapat membawa energi panas dari tubuh kita yang berbeda. Dari tubuh kita yang terasa, misalkan kita habis olahraga nih, tubuh kita kan pastinya akan terasa lebih panas. Ketika kita berada di depan kipas angin ini, maka udara panas tersebut akan dibawa jauh oleh udara yang dihasilkan pada kipas ini. Nah, proses pendinginan ini terjadi melalui proses konveksi, di mana udara yang bergerak lebih cepat itu melewati permukaan kulit yang memiliki suhu tinggi. Nah, maka udara tersebut akan menyerap energi panas yang ada dalam tubuh kita dan membawanya menjauh. Itulah tadi penjelasan singkat tentang penerapan hukum termodinamika pada kipas angin. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Bu. Jadi penjelasannya sudah disampaikan terdapat prinsip entropi. Nah, pertanyaannya, bagaimana entropi berperan dalam kipas angin berdasarkan hukum termodinamika? Oke. Bagaimana peran entropi dalam kipas angin berdasarkan hukum termodinamika? Nah, entropi ini sangat berperan dalam kipas angin berdasarkan hukum termodinamika, itu menggunakan prinsip kedua dari hukum termodinamika atau prinsip yang biasa kita sebut dengan prinsip entropi, di mana bahwa entropi suatu sistem terisolasi itu akan selalu meningkat atau tetap konstan seiring berjalannya waktu. Nah, untuk entropi ini merupakan ukuran dari ketidakteraturan energi dalam suatu sistem. Nah, dalam hal ini semakin tinggi entropi, maka semakin tidak teratur pula sistem tersebut. Nah, seperti kita lihat, nah ketika kipas angin ini beroperasi atau baling-baling kipas ini berputar, maka akan menciptakan aliran udara. Nah, aliran udara ini akan mempercepat pergerakan molekul-molekul udara di sekeliling atau di sekitarnya dan meningkatkan entropi sistemnya. Nah, ketika molekul-molekul udara ini bergerak lebih cepat, maka entropi kinetik akan meningkat, sehingga molekul-molekul udara akan tersebar secara acak dalam suatu ruangan. Nah, hal inilah yang menyebabkan entropi meningkat karena energi yang semula terkonsentrasi pada dinamo dan baling-baling itu sekarang tersebar ke udara yang bergerak. Nah, dalam kasus ini, kipas angin ini yang berada di dalam ruangan tertutup